Apa misteri tahun 2020? Jika kalian rajin mengikuti prediksi-prediksi Mbak Mijan dari tahun 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau tahun 2019 artinya kologeni. Kologeni bermakna syarat dengan emosi, syarat dengan api dari segala aspek. Tapi emosi bisa juga memiliki sisi positif. Ketika emosi kita gunakan buat membakar semangat kita, maka kita akan sukses. Ketika api yang ada kita gunakan untuk hal yang positif, membuat panggang misalnya, maka panggang ayam, panggang kambing akan bermanfaat buat kita semua. Oke guys, itu tahun 2019. Tahun 2020. Jadi kalau menurut Mbak Mijan, tahun 2020 kita sedang masuk di tahun Kolo Bayu. Bayu itu kalau dari bahasa Jawa artinya angin. Tapi Mbak tidak memaknai Bayu sebagai angin karena ada multi tafsir. Ada orang yang mengartikan Bayu adalah angin, tapi ada orang yang mengartikan Bayu adalah kekuatan, adalah energi. Maka tahun 2020 yang paling negatif akan ada banyaknya nyawa melayang tanpa sebab yang jelas. Entah itu tokoh, entah itu teman-teman selebritis, entah itu rakyat biasa, pokoknya dari semua kalangan, dari segala kalangan. Lalu sisi positifnya, gini guys, kalau orang ingin selamat, ingin makmur, ingin maju di tahun 2020, harus meraba lagi siapa orang yang pernah menolong kita. Ketika Anda ingat baik-baik tentang hutang budi Anda, maka orang-orang inilah yang akan sukses di tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang sudah sukses, sudah kerjaannya mapan, sudah banyak uangnya, kalau pengen lebih selamat lagi, tahun 2020 inget-inget. Dulu waktu susah siapa yang nolong kamu, dulu waktu sedih siapa yang bantuin kamu, dulu waktu lagi melarat-melaratnya, lagi miskin-miskinnya, siapa yang nolong kamu, bantuin kamu. Berarti kamu hutang budi sama orang tersebut. Sebab jika tidak dilakukan, maka tahun 2020 bisa saja menjadi ancaman berbahaya. Akan banyak orang-orang yang tiba-tiba saja dengan sukses yang beberapa tahun lalu habis di tahun 2020. Habis. Kenapa habis? Karena memang Kolo Bayu itu sifatnya seperti angin. Tuh teman-teman, sobat mistis ya. Mbak berharap tahun 2020 akan banyak orang yang mengingat jasa orang. Mbak berharap tahun 2020 akan banyak orang yang mau mengingat budi baik seseorang. Agar apa? Agar kalian bisa sukses dan lebih dahsyat lagi di tahun 2020. Karena setiap orang, setiap manusia pasti punya perantara, pasti punya teman sejati, pasti punya guru, pasti punya orang yang menolongnya. Khusus, wabil khusus pada saat Anda dalam kondisi susah. Ingat-ingat ya, ini cuma mengingatkan saja. Diingat-ingat, semua orang pasti pernah mengalami keterpurukan,
pasti pernah mengalami kebuntuan, mengalami titik terbawah. Tapi di saat itu juga pasti ada orang yang menolong, orang yang membantu, orang yang ikhlas di dekat Anda. Maka kalau tahun ini Anda sukses, Anda udah berubah kondisinya, Anda inget-inget, siapa ya orang yang berjasa buat gue ya? Inget-inget. Kalau sudah diingat, coba. Kalau kamu punya lancar rezeki, doakan dan beri rezekinya. Beri sebagian rezeki kamu buat mereka-mereka yang telah berjasa ke kehidupan kita. Tapi kalau misalnya kita masih belum sukses, hanya saja kita sudah berjauhan dengan orang yang pernah menolong kita, membantu kita, beri dia doa pada saat kita bernafas di malam hari. Insya Allah akan selamat. Insya Allah kalian tuh akan lebih sukses dari tahun sebelumnya. Gitu guys. Halo Kang Mas, Bu. Beripun kabarnya Kang Mas? Itu ya guys. Mbak sangat yakin sekali setiap manusia pasti pernah dalam kondisi nol. Alhamdulillah Mas. Dan pasti pernah punya yang menolongnya. Atau kalau perlu, jika kalian sudah lama sekali tidak pernah ketemu, minimal kalian silaturahmi. Jadi nanti inget-inget, saudaraku inget-inget, kalau di tahun 2020 kalian mengalami kesusahan, kalian dirundung banyak masalah, maka kalian harus cepatnya membelokkan setir Anda, minimal bersilaturahmi sama orang yang pernah berjasa dengan kita. Minimal silaturahmi. Tapi kalau ternyata kamu tahun ini lancar rezekinya, cari orang tersebut di tahun 2020. Beri dia sebuah kesenangan, beri dia sebuah keindahan, beri dia secuil, dua cuil yang berkah yang kita sudah dapat. Wow, Anda makin sukses guys. Anda saya jamin di tahun 2020 makin sukses. Tapi jika Anda tidak melakukan itu, justru habis. Maksud sih Mbak? Wait and see. Sebab kalau bayu itu sifatnya adalah angin, berhempas begitu saja, bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Tapi angin juga bisa menjadi kekuatan ketika angin dimanfaatkan dengan benar. Mungkin sebagai baling-baling, sebagai pendorong baling-baling, kincir angin gitu, biar jadi listrik. Ya kan guys? Atau mungkin jadi angin puting beliung buat ngangkutin koruptor di Indonesia. Tapi yang jelas gini lah guys, berlombalah kita untuk kebaikan. Siap Bang Yuda ya, berlombalah kita untuk kebaikan. Terutama kita mengingat orang-orang yang pernah berjasa di kehidupan kita di tahun 2020. Insya Allah kalian tuh akan sehat, kalian tuh akan sukses, kalian tuh akan berjaya, kalian akan bahagia di tahun 2020. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kita harus kembali ke diri kita harus kembali ke apa ya guys, ke sejarah kita, ke garis kehidupan kita. Biar apa? Ya, biar kita nggak jadi orang yang sombong, nggak jadi orang yang takabur gitu. Kita mentang-mentang sekarang udah sukses ya kan, boro-boro membalas HP-nya itu, boro-boro mengangkat teleponnya, malah kita minggir jauh-jauh. 2020 hati-hati. Kalau kalian masih begitu, jangan nangis kalau habis. Waalaikumsalam buat teman-teman, sobat mistis yang baru bergabung.
Kalau yang belum mandi, ya mandi dulu. Halo juga. Nah, ini kita lagi bahas 2020. Kita lagi bahas 2020. Waalaikumsalam.